tutul, sedangkan kafe, sobat tani, kelas satu. Pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah. Penertiban pedagang tersebut diwarnai penolakan para pedagang yang tidak mau dipindahkan. Para pedagang kaki lima pindahan dari alun-alun ini membuka lapak mereka di Jalan Maijen Sutoyo, namun berdasarkan peraturan daerah, kawasan tersebut dilarang dipergunakan untuk berjualan. Teman-teman kita dari Satpol PP juga Polri dan TNI sudah mengingatkan, namun mereka beranjak dari tempat usaha mereka yang memang berlanjut. Menurut para pedagang, lapak yang tersedia di kawasan jalan tersebut tepatnya pada sisi kanan jalan bisa dimanfaatkan oleh para pedagang, namun sudah dipenuhi oleh pedagang lain sehingga pedagang berpindah ke sisi kiri jalan. Namun sisi kiri merupakan area yang dilarang digunakan untuk pedagang membuka lapaknya oleh pemerintah daerah. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Beginilah proses evakuasi Ervan Effendi, 37 tahun warga Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember yang tewas tercebur sumur di area rumahnya. Korban diduga terpeleset saat sedang menimba air di sumur dengan kedalaman 14 meter. Tim Basarnas, TNI, dan polisi mengevakuasi korban dengan cara menarik menggunakan tali khusus. Korban tercebur sumur diketahui saat warga sedang menimba air di sumur tersebut. Kurang dari 1 jam jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi. Tak ada tanda-tanda kekerasan dari jasad korban. Sumurnya agak sempit, itu yang menjadi kendala untuk kedalaman 14 meter. Dan diduga di dalam itu nipis oksigen. Kondisi korban telungkup dan dalam keadaan meninggal dunia. Kini jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU desa setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah kafe dan homestay di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu dini hari sekitar pukul 3:40 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar mengerahkan 4 armada untuk menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Namun besarnya kobaran api telah menghanguskan sebagian besar bangunan. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami penyebab pasti terjadinya kebakaran. Akibat insiden ini terdapat korban jiwa sebanyak 3 orang yang masih dalam proses identifikasi. Ya, ada korbannya 3 dan saat ini sudah dievakuasi di rumah sakit daerah Provinsi Lamongan untuk dilakukan proses identifikasi di Dokes Polda Jatim. Kerugian material akibat insiden kebakaran ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu 3 jenazah korban kebakaran dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan untuk proses identifikasi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilanda kebakaran pada Sabtu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Api muncul dari ruang Biro Hubungan Masyarakat di lantai dasar Gedung Kementerian ATR BPN. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta langsung memadamkan api sehingga kebakaran tidak sampai meluas ke area lain. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari perangkat komputer yang tidak dimatikan. Barat adalah gedung humas lantai 1. Kejadian
kejadian jam 23.10. Tapi udah padam jam 00.15. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Lupa mati seminggu. Pasca insiden kebakaran ini, tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang bukti diamankan penyidik untuk mendalami penyebab kebakaran yang menghanguskan setidaknya 25% dari ruangan Biro Humas. Kami sudah melakukan olah TKP terkait kebakaran di salah satu ruangan di gedung ATR. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Diduga rem blong, truk tronton bermuatan semen menabrak 2 mobil, sepeda motor, dan warung yang menewaskan 3 orang di Bangli, Bali. Pemeriksaan kesehatan gratis mulai digelar hari ini. Layanan pemeriksaan meliputi tes gula darah, fungsi ginjal, hingga deteksi kanker. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung terdampak oleh pembekuan bentuk asing Amerika Serikat dan rencana penutupan program USAID oleh Presiden Donald Trump. Pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami persiapkan untuk Anda. Bersama saya Cikal Mutazam. Dan saya Yasmina Tadia, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini akibat diterpa angin kencang. Sebuah pohon yang berada di pinggir jalan di Bondowoso, Jawa Timur tumbang dan menimpa satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Iya, detik-detik kejadian terekam CCTV. Kamera pengawas merekam detik-detik pohon tumbang yang menimpa pengendara motor di Desa Sumbersalam, Kecamatan Tenggarang. Awalnya korban mengendarai sepeda motor cukup kencang. Naas, pohon mahoni yang berukuran cukup besar tiba-tiba tumbang dan langsung menimpa korban. Pengendara motor merupakan sepasang suami istri bersama 1 orang anak yang masih berusia balita. Akibat peristiwa ini, sang istri mengalami luka di bagian dahi, tulang pipi, dan beberapa gigi copot. Sementara suaminya mengalami luka di bagian leher karena tersangkut kabel. Sedangkan sang anak yang berusia 5 tahun mengalami luka di bagian kepala belakang dan sempat muntah darah. Itu ada laporan dari masyarakat adanya pohon tumbang, kita lakukan evakuasi, terus juga ternyata ada korban yang ada di situ. Nah, korbannya langsung kita bawa ke UGD di Rumah Sakit Dr. Kusnadi dan sekarang masih dalam perawatan dokter di UGD Dr. Kusnadi. Pak, ini untuk pohonnya sudah dievakuasi ya Pak ya? Sudah. Ketiga korban saat ini mendapatkan perawatan medis di RSUD Kusnadi Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas tertimpa pohon besar di arena judi sabung ayam di Karangasem, Bali. Sementara 5 orang lainnya menderita luka-luka. Sebuah pohon aren berukuran besar tiba-tiba tumbang di arena tajen atau sabung ayam di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu siang. Sejumlah warga langsung berupaya mengevakuasi para korban yang tertimpa pohon. 3 orang meninggal dunia, sementara 5 lainnya luka-luka. Adapun penyebab pohon tumbang diduga akibat diterpa angin kencang dan hujan deras yang mengguyur sejak pagi.
Memang hujan angin dari paginya niku udah hujan angin hujan terus gitu bolak-balik niku. Oke. Ada berapa korban, Pak? Nah, korbannya 8. 8 ya. Ada yang meninggal, Pak? Di sini 3. 3 yang meninggal, Pak ya. Sudah dinyatakan 3. Para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bali Med dan RSUD Karangasem. Sementara petugas langsung menutup arena judi sabung ayam ini. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah warga rusak, beberapa diantaranya roboh akibat angin kencang di Jembrana, Bali. Cuaca buruk juga menyebabkan penyeberangan lintas Gilimanuk ditutup untuk sementara. Hancur, Pak. Habis semua bangunannya tuh. Angin. Puluhan rumah warga di Desa Pengeraguan dan Desa Medewi, Jemberana, Bali hancur usai diterjang angin kencang disertai hujan deras. Cuaca buruk dan badai hampir melanda semua wilayah di Kabupaten Jemberana. Mulai di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya hingga di Desa Pengeraguan, Kecamatan Pekutatan. Selain merusak rumah warga, hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang menimpa kandang sapi di Desa Pengeraguan. Bahkan sejumlah sapi tertimpa dan terjepit material bangunan. Beberapa kejadian memang karena angin, hujan disertai angin, ada banyak sekali kejadian, terutama rumah roboh. Jadi di rumahnya ada beberapa rumah, kemudian di Cupel, kemudian di Imbang. Jadi terakhir saya menerima laporan gitu. Nah, di samping itu juga pohon tumbang juga banyak. Terpantau di area Pelabuhan Gilimanuk, angin bertiup kencang. Cuaca buruk juga mengganggu aktivitas penyeberangan di perairan Selat Bali. Pelayanan jasa penyeberangan Gilimanuk Ketapang sempat ditutup sementara. Aktivitas pelabuhan pun kembali dibuka pada Minggu siang. Dari Jemberana, Bali, Yoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim melanda sejumlah kota di tanah air. Angin kencang disertai hujan es terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, sementara angin kencang merusak 42 rumah warga di Desa Dadeko, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hujan es tuh, guys. Fenomena hujan es terjadi di Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Fenomena ini sempat membuat warga panik. Pasalnya, selain angin yang kencang, butiran es yang jatuh di atap rumah warga mengeluarkan suara keras. Akibat terjangan hujan es membuat sejumlah pohon tumbang, hingga kemacetan terjadi selama 2 jam di Kecamatan Banyudono dan Simo. Menurut data BPBD, ada 6 rumah warga rusak tertimpa pohon. Badai angin kencang disertai hujan deras juga menerjang wilayah pesisir pantai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya membuat panik, sejumlah nelayan bertaruh nyawa berenang di tengah ombak besar yang menerjang pesisir pantai demi menyelamatkan kapal miliknya. Sebagian kapal berhasil dievakuasi ke tempat aman karena nyaris tenggelam lantaran kuatnya angin. Namun ada pula sejumlah perahu yang tidak sempat diselamatkan hingga rusak dan juga patah. Ini ada musibah ya, angin puting beliung ya. Sementara pasca terjangan puting beliung melanda Desa Gondosuli, Kecamatan Kare, Madiun, Jawa Timur, puluhan rumah dan kios rusak. Sejumlah kios pedagang porak-poranda hingga ambruk ke tengah jalan karena terhempas kencangnya angin yang datang bersama hujan. Selain merusak kios pedagang, atap rumah warga juga porak-poranda. Genting yang terbuat dari tanah liat ataupun seng berterbangan dan lepas dari rangkanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat angin kencang menghantam kawasan permukiman penduduk Desa Dadeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Kencangnya tiupan angin membuat atap rumah berterbangan dan memporak-porandakan sejumlah rumah warga. Warga pun panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Terjangan angin kencang membuat 42 rumah mengalami kerusakan dan 15 diantaranya rusak parah hingga tak layak huni.
Selain memporak-porandakan permukiman, angin kencang juga merusak puluhan pohon durian yang menunggu masa panen. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditimbulkan diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dan langsung berputar, angin berputar, Pak. Datang dari mana, Pak? Dari barat. Pas kejadian kita di mana? Saya di dalam rumah, Pak. Sementara mau salat ke masjid, salat Jumat. Pasca kejadian, tim relawan bergegas mengevakuasi lansia dan anak-anak, serta membantu membenahi rumah para korban. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan lebih terendam banjir Pondok Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Maunatul Mubarok, Desa Sayung, Demak, Jawa Tengah terisolir. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat puluhan pasien gangguan jiwa mulai terserang penyakit. Pondok Rehabilitasi dan Narkoba Maunatul Mubarok, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, sudah 1 bulan terendam banjir. Akibatnya, kawasan rehabilitasi dan permukiman warga terisolir. Banjir disebabkan curah hujan tinggi menggenangi kawasan permukiman di lokasi ini. 94 pasien pria dan wanita dievakuasi di lantai 2 pondok sebab lantai 1 terendam banjir yang kian meningkat. Banjir juga membuat sejumlah pasien terserang penyakit gatal. Pemkot setempat melalui Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak, Jawa Tengah bersama tim kesehatan Puskesmas Sayung 2 harus naik perahu karet untuk mendistribusikan kebutuhan logistik dan layanan kesehatan. Sudah lebih dari 1 bulan terendam air. Maka dari itu pemerintah daerah dalam hal ini lewat PMI mengirimkan sembako sekedar untuk bantuan untuk yang pondok ini. Pasien seluruhnya di sini ada sekitar 94 dari berbagai macam daerah. Untuk saat ini kondisinya sebagian ada yang sakit, sebagian sehat karena kondisi seluruh gedung yang ada di Yayasan Maunatul Mubarok terendam air. Pihak pondok tidak membawa pasien mengungsi ke tempat pengungsian untuk menjaga kenyamanan pasien dalam masa penyembuhan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, khawatir tergerus banjir dan longsor, sebanyak 82 makam warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur direlokasi ke pemakaman baru yang lebih aman. Proses penggalian makam berlangsung tertutup. Ratusan warga mendatangi TPU lama di Kelurahan Mujayan, Madiun, Jawa Timur. Mereka ikut menyaksikan dan terlibat langsung memindahkan makam keluarganya ke tempat yang lebih aman di kelurahan yang sama. Proses penggalian makam berlangsung tertutup. Usai digali, jenazah langsung dimasukkan ke dalam peti dan diangkut dengan ambulans ke pemakaman baru. Tujuan relokasi adalah untuk menghindari hilangnya makam akibat tergerus banjir dan longsor seperti yang terjadi pada bulan Januari lalu. Menurut lurah setempat, total makam yang dipindah mencapai 99, dengan 17 makam yang hanyut dan 82 makam yang masih ada. Jadi gini, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan relokasi makam yang terdampak banjir kemarin. Ini nanti kita ada total, ternyata setelah hasil identifikasi ada 99 makam yang direlokasi dengan rincian 17. Relokasi makam dilakukan atas kesepakatan antara ahli waris, pengurus makam, dan Pemkab setempat. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, gelar pesta miras oplosan 4 dari 8 orang warga Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat meregang nyawa. 1 korban kritis kini masih dirawat di Rumah Sakit PMI. 4 dari 8 warga Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat meregang nyawa usai menggelar pesta miras oplosan Jumat malam. Keempat korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Sementara 1 korban lainnya masih kritis di rumah sakit. Diketahui sebelumnya 8 orang pekerja setim motor dan toko burung menggelar pesta miras di bengkel sekitar. Keesokan harinya mereka mengeluh sakit perut, mual dan muntah hingga dilarikan ke rumah sakit. Kalau warga saya cuma 1 orang, yang 2 warga RT 4. Jadi 3 orang. Itu kondisinya apa, meninggal atau? Udah dimakamin semua. Saya juga kurang tahu Pak ya.
Kalau ngomongnya sih minumnya malam Sabtu, Pak. Di mana, Pak? Di steam motor itu, Pak. Dari hasil olah TKP, 8 orang tersebut diduga mengkonsumsi miras jenis arak ginseng yang dicampur minuman perasa kemasan. Untuk saat ini pemeriksaan sedang berlangsung, pendalaman terhadap baik pedagang maupun saksi-saksi. Jadi total orang yang minum ada 8 orang. Untuk jenis minumannya sendiri? Minumannya ini jenisnya aseng atau arak ginseng. Itu merupakan produksi home industry. Itu dicampur menggunakan kuku bima dan hidrokoko. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri saat api berkobar yang diduga berasal dari kebocoran selang BBM. Kepulan asap pekat disertai percikan api perlahan keluar dari kap mesin sebuah mobil tua bernomor polisi H1026MT di bahu jalan Diponegoro, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Hanya dalam hitungan singkat, api terus membesar dan melumat bagian depan serta dalam mobil. Terbakarnya bermula saat mobil yang dikendarai seorang pemuda melaju dari arah Salatiga menuju Semarang. Saat melintas pertigaan Kauman, seorang pengendara lain memperingati pemilik mobil adanya percikan api dari bawah kap mesin. Sang pengemudi langsung menepikan kendaraannya dan keluar untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran disebabkan terjadinya kebocoran pada selang bensin yang menyambar ketika ada percikan api dari bagian mesin. Mobil itu udah lama berhenti di situ berarti, Mas? Udah lumayan. Apinya dari bawah atau dari kap? Itu dari kap mesin. Dari mesin. Kemungkinan apa? Kemungkinan konsleting dari listrik mobil itu. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Meski tidak ada korban jiwa, namun selama proses pemadaman arus lalu lintas sempat terganggu. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, Kakor Lantas Polri, Brigjen Pol Agus Suryonugroho mendapati sejumlah blind spot saat mengecek jalur mudik Lebaran di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, dalam pengecekan di Tol Cipularang ada beberapa catatan yang harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak untuk menjamin kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Kakor Lantas menemukan ada 4 area blind spot atau titik rawan di Tol Cipularang, yakni berada di kilometer 100, kilometer 93, dan juga kilometer 92. Untuk itu, mulai 10 hingga 23 Februari 2025, Polri akan menggelar operasi keselamatan dengan fokus pendekatan preventif. Diharapkan jalur mudik Lebaran dapat lebih aman dan juga lancar. Ada beberapa black spot yang langsung kami cek di lokasi di kilometer 93, kilometer 100, termasuk tempat ini salah satu black spot 92. Tentunya kami dan stakeholder akan selalu turun di lapangan untuk mempersiapkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 4 kawanan pencuri sepeda motor beraksi di Cilodong, Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Usai beraksi, polisi meringkus 4 pelaku terlibat yang telah beraksi di 3 lokasi dalam waktu 1 bulan. Sejumlah mamak meneriaki aksi. 1 dari 4 pria menggasak motor milik seorang warga yang sedang mengajar di Desa Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Upaya warga tak membuahkan hasil lantaran pelaku sudah jauh meninggalkan lokasi. Namun 2 jam usai kejadian, pelarian para pelaku terhenti setelah diringkus petugas Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dari tangan para pelaku, petugas menyita 2 motor, 3 kunci letter T, sepucuk senjata mainan, dan 3 unit ponsel. Diketahui kawanan ini sudah 3 kali beraksi dalam sebulan terakhir. Guna proses hukum lebih lanjut, keempat pelaku digelandang ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi begal sadis menggunakan senjata tajam saat beraksi terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku memepet korban dan mengancam serta melukai korban, kemudian merampas sepeda motor korban. Hasil rekaman CCTV menampilkan detik-detik sekelompok pemuda melakukan aksi pembegalan di Jalan Bromo, Medan, Sumatera Utara. Korban yang datang dari arah Jalan Bromo menuju Jalan AR Hakim diikuti kawanan pelaku, kemudian dipepet hingga terjatuh. Mengetahui korban jatuh, kawanan begal mengancam korban dengan senjata tajam. Bahkan salah satu korban sempat terkena sabetan celurit di tangan saat mencoba bertahan. Takut akan nyawanya terancam, korban pun kabur dan meninggalkan motornya, sementara pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Kira jatuh naik kereta kan, udah ganti bang, lewang semua orang itu, 6 kereta bang, 4 senjata, sajam semua itu bang. Panjang-panjang bang? Panjang, satu orang dipukul tapi tangkis dia, yang lari kenceng lah korbannya. Lemar tapi mukanya dikit aja bang, karena hilang di situ kan. Diketahui satu pelaku yang terpisah dari rombongannya saat kabur tertangkap warga dan korbannya. Sementara pelaku lain masih diburu oleh aparat Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang residivis curanmor diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang saat bersantai di rumahnya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti motor curian yang dijual ke daerah Kota Pariaman. Bergolek. Atau salangan? Memet, seorang residivis kasus curanmor, berhasil diringkus petugas saat tengah bersantai di dalam kamar tidurnya. Memet mengaku beraksi bersama rekannya, Andi, yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Memet menjual motor hasil curiannya ke daerah Kota Pariaman seharga 2 juta rupiah. Pada saat setelah melakukan pencurian motor tersebut, si pelaku langsung menjual sepeda motor tersebut ke rekanannya di daerah Padang Pariaman. Si pelaku mencuri sepeda motor tersebut di Cendana Mata Air, itu lengkap dengan kunci asli yang terletak di ruang tamu. Setelah melakukan pengembangan ke Kota Pariaman, petugas akhirnya juga berhasil mengamankan barang bukti motor curian tersebut. Atas perbuatannya, Memet dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan warga Tempel Sleman, Yogyakarta keracunan makanan hajatan pernikahan. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemerintah Indonesia memulangkan 2 jenazah ABK korban kapal karam di Korea Selatan. 1 jenazah lainnya pekerja migran Indonesia di bidang manufaktur karena sakit. Inilah proses evakuasi saat 2 kapal Korea karam akibat cuaca buruk, yakni Samguan-ho dan 33 Manse-ho di perairan Jeju, Kepulauan Toki, Korea Selatan 3 Februari 2025. Dalam peristiwa tersebut, 10 ABK warga negara Indonesia, 7 orang dinyatakan selamat, 2 orang tewas, sementara 1 PMI masih dalam proses pencarian bernama Rohman Saifullah. 2
2 jenazah ABK korban kapal karam Agus Muslim, warga Cirebon, Jawa Barat, dan Faruque Vero, warga Bangkalan, Jawa Timur, diserahkan ke pihak keluarga oleh Dirjen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kargo Jenazah Human Remains Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 1 jenazah lainnya yang diserahkan ke keluarga adalah PMI bernama Antonius Hermawan, warga Banyuwangi, Jawa Timur, yang bekerja di bidang manufaktur karena sakit di asrama MES. Dari 10 ABK diberitakan 7 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia. Sementara 1 orang ini belum ditemukan. Saat ini pihak KBRI kita dan pemerintah Korea sedang melakukan pencarian terhadap 1 orang yang belum ditemukan atas nama Rohman Saiful. Pemulangan jenazah PMI ini difasilitasi oleh pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara dalam kewajiban melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Ratusan warga Tempel Sleman, Yogyakarta keracunan makanan hajatan pernikahan. Mereka dilarikan ke sejumlah rumah sakit dengan gejala mual, pusing hingga diare. Warga Dusun Kerasakan, Lumbung Rejo, Sleman, Yogyakarta dihebohkan dengan keracunan makanan yang menyerang para tamu undangan pernikahan. Sebanyak 104 warga dilaporkan alami keracunan. Insiden keracunan massal ini berawal saat warga menyantap makanan di sebuah acara pernikahan yang berlangsung pada Sabtu siang. Tak lama, warga alami mual, pusing hingga diare pada Minggu dini hari hingga Minggu siang. Para korban dari berbagai usia ini kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Sebagian besar korban keracunan menjalani rawat jalan, 1 orang rawat inap dan 1 orang dilakukan observasi medis. Mulai ada indikasi penyakit muntah sama pusing-pusing itu mulai rata-rata jam 12 sampai pagi. Kita sudah lakukan tindakan, langsung kami dari Puskesmas Tempel 1 mengirimkan petugas kesehatan lingkungan, petugas surveillance, dokter dan 1 perawat untuk melakukan pertolongan pertama. Sampel makanan hajatan masih dilakukan uji laboratorium guna memastikan penyebab keracunan massal. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melapor. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca pemberlakuan kembali gas LPG 3 kg dijual di tingkat eceran, sejumlah pengecer di kawasan Jakarta Pusat mulai menyediakan LPG 3 kg. Pemirsa, di Jalan Mahoni 6 di Bungur, Senen, unit gas 3 kg sudah tersedia. Pasca Presiden Prabowo Subianto batalkan kebijakan beli gas harus di agen dan subpangkalan. Kini masyarakat di Senen dan juga beberapa wilayah di Indonesia sudah bisa membeli gas di eceran dengan harga Rp20.000. Sebelumnya gas sempat langka di pengecer lantaran pengecer harus mendaftar menjadi subpangkalan per 1 Februari 2025 untuk mendapatkan gas dari agen. Program pemeriksaan kesehatan gratis mulai digelar hari ini, pemirsa. Layanan pemeriksaan kesehatan yang meliputi tes gula darah, fungsi ginjal, hingga deteksi kanker bisa dinikmati masyarakat secara gratis di 44 titik puskesmas di Jakarta. Program pemeriksaan kesehatan gratis resmi dimulai pada 10 Februari 2025 di 44 titik puskesmas di Jakarta. Layanan kesehatan secara cuma-cuma ini dapat diakses seluruh masyarakat bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Program ini menyediakan pemeriksaan kesehatan yang digolongkan berdasarkan kategori usia, mulai dari tes gula dan tekanan darah, fungsi ginjal, deteksi kanker, hingga kesehatan jiwa dan tes HIV. Namun layanan yang diberikan hanya sebatas screening kesehatan, tidak sampai tahap diagnosis dan pengobatan. Setiap harinya puskesmas akan menerima 30 pasien untuk melaksanakan cek kesehatan, sesuai dengan screening mandiri yang telah dilakukan di aplikasi Satu Sehat Mobile. Karena kita berharap dari pemeriksaan kesehatan gratis ini nanti akan ada deteksi dini, mungkin terhadap penyakit-penyakit yang diderita,
oleh katakanlah masyarakat. Kemudian dari nanti kita ada juga deteksi diri terkait bagaimana pengobatannya. Dan selanjutnya juga kita pastinya adalah bagaimana untuk menjaga kesehatan sendiri. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dalam mencegah penyakit demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Dilami Aulia Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Puskesmas Beji Kota Depok, Jawa Barat menjadi salah satu dari 4 lokasi di Jawa Barat yang ditunjuk sebagai pelaksana kick-off program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah sarana dan juga prasarana siap dipergunakan. Jelang kick-off program pemeriksaan kesehatan gratis, berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari sumber daya tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, serta dokter, hingga sarana-prasarana pemeriksaan kesehatan diantaranya poligigi dewasa, lansia, manajemen terpadu balita sakit, laboratorium, hingga ruang ronsen. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis sendiri, pasien wajib terdaftar di aplikasi Satu Sehat Mobile milik Kemenkes. Apabila belum terdaftar, pihak puskesmas akan membantu pasien untuk melakukan pendaftaran. Nantinya pasien akan dibagi menjadi 2 klaster, yakni klaster 2 untuk pasien baru lahir, balita, serta ibu hamil. Kemudian klaster 3 merupakan pasien dewasa dan lansia. Setelah dilakukan screening dan rangkaian pemeriksaan kesehatan, hasilnya akan dikonsultasikan kepada dokter dan terkoneksi di akun Satu Sehat Mobile milik pasien. Pasien datang nanti akan kami arahkan, jika memang mau PKG akan kami cek aplikasi Satu Sehatnya apakah sudah terdaftar dan sudah mendapatkan tiket. Nanti kami pastikan tiket untuk pemeriksaan kesehatan gratisnya dicek di sini. Lalu kalau sudah ada, kami akan mengarahkan untuk screening mandiri kalau pasien belum mengisi screening mandirinya. Setelah sudah screening mandiri, kami arahkan untuk pendaftaran untuk diisikan identitas pasien nanti. Puskesmas Beji sempat menjadi lokasi pertama di Indonesia yang melakukan uji coba program pemeriksaan gratis yang digagas pemerintah pusat melalui Kemenkes untuk warga yang berulang tahun. Rencananya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan menghadiri langsung kick-off di Puskesmas Beji. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Pers Nasional ke-79, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada seluruh insan pers di Indonesia. Presiden Prabowo mengucapkan terima kasihnya kepada insan pers serta media yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Presiden juga berpesan bahwa pers harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para insan pers setanah air. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap
usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu. Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai. Saudara-saudara, pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pihak Istana menjelaskan terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN oleh Kementerian Keuangan. Menurut Hasan Nasbi, dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Pihak Istana buka suara terkait pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Negara oleh Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menjelaskan dana pembangunan IKN tetap ada, namun saat ini belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan. Lebih jauh, Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya untuk membangun IKN hingga 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pemblokiran anggaran proyek IKN saat ini ramai menjadi perbincangan. Masyarakat mengaitkan pemblokiran anggaran terkait dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi penggunaan dana APBN dan APBD. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan, itu kan memang sebelum rapat ratas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun. Meski saat ini proyek pembangunan terhambat, Kementerian PU menyatakan bahwa saat ini progres IKN telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024 lalu dan akan terus dilanjutkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebijakan efisiensi Kementerian Pekerjaan Umum mengundang protes keras dari anggota Komisi 5 DPR dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka seluruh menteri dan pimpinan lembaga diarahkan untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Yang kedua adalah mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional, terdiri atas belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan. Ya, ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau perjalanan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pemimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya kita biar Pak Adian selesai dulu. Ya, bentar. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Ya, pemirsa, Liverpool dipermalukan tim kasta kedua Liga Inggris Plymouth Argyle pada putaran keempat Piala FA. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, dan masih di Anyus Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Cika Multazam, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Patrick Kluivert dan jajaran pelatihnya mencoba jajanan khas Indonesia, martabak. Dan sudah pasti tak ada yang bisa menolak kelezatan martabak. Martabak. Siapa sih yang bisa melewatkan kelezatan jajanan ini? Keju parut gurih yang ditabur merata, tak jarang keju disebar sampai penuh. Kemudian ditambah taburan coklat manis yang nikmat, lalu dikombinasikan lagi dengan kacang, wijen, dan creamer. Martabak memang favorit banyak orang. Potongan per potongannya bisa dinikmati bersama keluarga dan kerabat. Tentu sangat nikmat sekali. Martabak, this is the chocolate one, this is the cheese martabak. I like it. Nah, ternyata pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga setuju bahwa martabak enak. Setelah mencoba nasi Padang, bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kluivert dan asistennya mulai mencoba kenikmatan martabak. Dani Lanzat mengaku suka yang coklat. Sementara Kluivert nambah sampai 2 kali makan martabak. Kita bisa lihat juga Alex Pastor yang tidak bisa diajak berbicara, jadi pendiam karena fokus saking enaknya makan martabak. Wah, bagi dong coach martabaknya. Pemirsa, pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert menyaksikan langsung pertandingan Persita Tangerang melawan Persik Kediri di Tangerang, Banten. Tak hanya Kluivert, Dani Lanzat, Gerald van den Berg, Alex Pastor, dan Sjoe van den Berg juga hadir mendampingi mantan bintang Ajax Amsterdam tersebut. Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert menonton langsung pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri di Stadion Indomilek Arena. Kehadiran Kluivert di Stadion Tangerang untuk memantau pemain Persita Tangerang dan Persik Kediri. Tak hanya itu, Kluivert, Dani Lanzat, Gerald van den Berg, Alex Pastor, dan Sjoe van den Berg nampak menikmati jalannya pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persik di tribun penonton. Diharapkan datangnya pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert ke stadion milik Persita Tangerang dapat menambah semangat para pemain untuk menunjukkan potensi mereka sehingga bisa dapat dilirik oleh pelatih berkebangsaan Belanda tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Pemirsa, saat Timnas Senior mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia, Timnas U20 sudah akan berjuang di Piala Asia 2025 yang berlangsung di Cina. Ya, skuad Indra Syafri menatap optimis di ajang ini. Skuad Garuda U20 tiba di Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dini hari menggunakan maskapai China Southern. Dengan kekuatan penuh, skuad di bawah asuhan Indra Syafri bertolak 5 hari lebih awal guna memaksimalkan waktu beradaptasi di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda di Shenzhen, Cina. Di pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan melawan Iran pada tanggal 13 Februari 2025. Kapten Timnas U20 Doni Tripamungkas menyampaikan kondisi rekan setimnya dalam keadaan fit dan siap menghadapi pertandingan. Alhamdulillah, semua pemain kondisinya sangat baik dan insya Allah siap untuk menghadapi pertandingan nanti. Mungkin yang pertama mungkin recovery karena memang sudah 5 hari dan mungkin adaptasi cuaca juga. Sementara itu, pelatih Indra Syafri meminta doa dari masyarakat Indonesia agar perjuangan anak asuhnya maksimal di setiap pertandingan. Bismillah, mohon doa. Kita berjuang, masyarakat berjuang. Oke? Ya, saya nggak mau ngomong strategi, udah ya. Jangan ngomong strategi dulu sekarang. Di Piala Asia 2025, Timnas U20 berada di grup C yang berisi Timnas Iran, Yaman, dan juara bertahan Uzbekistan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara bagi dunia perbankan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Ya, diantaranya adalah dengan menggelar event lari dan menyediakan layanan berbasis digital. Dalam rangka ulang tahun ke-75 Bank Tabungan Negara menggelar event lari yang diikuti ribuan pelari di Istora Senayan, Jakarta. 3, 2, 1. Event ini merupakan bagian dari acara BTN Festivalsary di hari jadi ke-75. Terdapat 3 nomor lari dalam event ini, yaitu 5K, 10K, dan nomor aquathlon. Dalam kegiatan ini, BTN juga meluncurkan super apps yang diberi nama Balai by BTN. Acara ini turut dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Marwarar Sirait dan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun. Memang sengaja gunakan bahasa Indonesia. Arti katanya adalah balai. Arti kata balai itu rumah. Ya, di beberapa suku di Indonesia pasti tahu kata balai atau rumah. Ya, jadi itu yang jadi dasarnya. Jadi kita sengaja mengasosiasikan diri masih sekitar rumah. Jadi buat pengguna, misalnya dia sebelumnya sudah menggunakan BTN Mobile, istilahnya ada kata-kata transparan artinya dia tidak akan terasa, ya. Dia seperti biasa, seperti umumnya aplikasi yang di market store, dia hanya update. Nah, saya pikir itulah kebijakan yang pro rakyat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan kita ikuti penuh di sektor perumahan. Ada konsep central location, penghematan dan sebagainya, biaya-biaya kita kurangi. Nanti saya udah minta Pak Nixon, tolong detailin, pelototin satu-satu. Ada lagi nggak yang kita kurangi? Berbagai fitur unggulan dari BTN juga dapat dinikmati dari aplikasi yang menghadirkan layanan perbankan melalui platform digital. Nama Balai by BTN diambil dari kata balai yang berarti rumah, yang ditujukan agar balai bisa menjadi rumah bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia memulangkan 2 jenazah ABK korban kapal karam di Korea Selatan ke tanah air. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.